Umat Katolik dan ribuan peziarah antusias mengikuti prosesi Laut Semana Santa di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suasana Semana Santa kali ini agak berbeda, pemirsa. Pasalnya baru kali ini, hujan terus mengguyur kota Larantuka. Prosesi laut ini merupakan salah satu rangkaian acara Semana Santa pada Jumat Agung di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada prosesi laut, umat Katolik dan para peziarah yang datang dari berbagai wilayah mengantar patung Yesus tersalib dari Kapela Tuan Menino menuju Pantai Kuce dengan menggunakan perahu yang menyusuri Selat Gonzalo. Menurut peziarah, suasana prosesi laut tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, prosesi laut dilaksanakan di tengah guyuran hujan deras. Meski demikian, umat Katolik tetap antusias demi mengantar patung Yesus tersalib. Hal ini merupakan ungkapan penghayatan iman umat Katolik pada Yesus yang wafat demi menebus dosa manusia. Di dalam prosesi Tuan Menino ini, kesan saya bahwa umat sangat antusias terhadap peristiwa penting ini. Dan umat merasakan bahwa pengantaran Tuan Menino ini mengisyaratkan bahwa mengantar bayi Yesus ke kapela untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, mulai dari Semana Santa, Paskah di Larantuka ini berjalan lancar sampai hari Paskah. Ribuan umat Katolik ini sangat khusyuk dalam prosesi laut. Kemudian rangkaian prosesi laut dilanjutkan dengan perarakan pengantaran patung Bunda Maria dan patung Yesus menuju Gereja Katedral Larantuka sebelum dimulainya ibadah Jumat Agung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Aijus melaporkan. Dan pemirsa, dari pantauan udara, lalu lintas sangat padat di ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priuk. Situasi ini merugikan sejumlah sopir truk. Ya, seperti yang kita saksikan ini, sore hari tadi, di mana kemacetan mengepung Jakarta Utara masih terjadi. Hingga siang tadi, antrian kendaraan mengular sepanjang ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Dari lalu lintas dari arah barat atau dari Pluit dan Ancol mengarah ke Priuk juga terjadi kepadatan, pemirsa. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam ini akibat penumpukan depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kemacetan parah ini dikeluhkan sopir truk selain karena harus mengantri dengan waktu yang sangat lama akibat antrian ini tiket gate pass. Gate pass mereka akhirnya melebihi masa berlaku 24 jam dan harus perpanjang ulang dan mengeluarkan biaya lagi. Pak, itu dari mana, Bang? Dari Marunda. Paginya itu jam berapa, Bang? Jam 7-an. Baru sampai sini? Baru sampai sini jam berapa? Oke. Diputer-puter sama pas 1. Berarti udah seharian, Bang, ya? Itu seharian mau macet no. Sebelumnya kayak gini nggak, Bang? Sebenarnya kayak gini cuma nggak terlalu parah. Biasa macet pelabuhan kan. Nah, kalau ini mah udah parah banget ini. Tanggal 17. Jam 23.59. Ini kan sekarang udah tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. oke. Nah, ini batas waktunya seharian, Bang? Iya. 24 jam? Iya. Nah, karena lewat, ini Abang berarti harus daftar lagi? Perpanjang lagi, bikin lagi. Denda lagi biaya. Pemirsa, memasuki libur panjang perayaan Paskah, harus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung melalui tol Paster ini mengalami kepadatan dan bahkan antrian panjang. Tidak hanya di gerbang tol, kepadatan arus lalu lintas juga terlihat menuju Lembang dan pusat kota Bandung. Seperti yang kita saksikan ini, pemirsa, lalu lintas kendaraan memasuki kota Bandung mulai gerbang tol Paster ya, padat. Kepadatan mulai terlihat di gerbang tol Paster sejak kemarin, pemirsa. Kendaraan tak hanya menuju pusat kota Bandung, kepadatan lalu lintas juga mulai terlihat menuju kawasan Lembang.
Banyak kendaraan yang memilih jalur alternatif menuju Lembang selepas gerbang tol Paster. Mayoritas kendaraan didominasi kendaraan plat B dari Jakarta. Sepertinya akan liburan ya, memanfaatkan hari liburan ini. Sementara itu, masih di Jawa Barat, masih di kawasan Bandung, Simpang Ledeng ini juga mengalami kepadatan. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, volume kendaraan mengular hingga 2 km. Ini sore hari tadi laporannya, macet hingga Setiabudi, Kota Bandung. Arah Lembang menuju Kota Bandung padat. Petugas kepolisian memberlakukan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan ini. Di lapangan ada 4 personil petugas yang berupaya untuk melancarkan lalu lintas di Simpang Ledeng. Untuk arus lalin siang hari ini yang dari bawah ke atas kelihatan mulai meriah, sedangkan yang dari atas turun ke bawah juga rada meriah. Demikian untuk situasi siang hari ini. Ini didominasi dengan kendaraan dari mana saja? Kalau kendaraan dominasi untuk siang hari ini kebanyakan dari luar kota. Mereka mungkin ingin pada libur ke daerah Lembang untuk pariwisata. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. 4.600 kursi disiapkan para jemaat Katolik mengikuti ibadah. Ya, dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu Jalan Salib Kreatif yang dipersembahkan oleh para kaum muda Katolik Katedral Jakarta. Jalan Salib Kreatif tahun ini bertajuk Mater Purissima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Pihak katedral menyiapkan 4.600 kursi menampung umat Katolik untuk beribadah di sana. Pada hari ini ibadat akan dilaksanakan 3 kali. Jadi 1 kali Jalan Salib Kreatif, kemudian ibadat 3 kali. Dimulai dari ibadat yang pertama itu di pukul 12. Itu nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SY bersama dengan Romo Maharsono SY. Kemudian pukul 15 yang merupakan hybrid di pukul 15 itu akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY. Kemudian ditutup dengan ibadat ketiga yaitu pukul 18 yang akan dipimpin nanti oleh Romo Diodatus SY bersama dengan Romo Andre M. Ya, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib menyampaikan pendalaman karakter, riset mendalam, dan juga latihan panjang. Umat Katolik menggelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan bisa menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan juga latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, di mana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, di mana kita harus berbagi referensi bahkan dari
sosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa. Bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati, sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan salib tahun ini bertajuk Mater Purisima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan.